Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengalami ketegangan di tengah proposal perdamaian di jalur Gaza. Pasalnya Trump memarahi Netanyahu dengan kata-kata kasar setelah Perdana Menteri Israel itu meremehkan langkah Hamas terkait rencana perdamaian Gaza. Dikutip dari Axios, hal itu disampaikan Trump melalui panggilan telepon kepada Netanyahu pada pekan lalu. Sumber dari pemerintah Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa percakapan telepon tersebut berlangsung dengan tegang. Dalam panggilan telepon tersebut, Trump meminta Netanyahu untuk menerima tanggapan dari Hamas sebagai kabar baik. Pasalnya, Netanyahu dinilai selalu berpikiran negatif terkait Hamas. Trump juga mendesak Netanyahu untuk melanjutkan proses perdamaian. Di satu sisi, para pejabat Israel langsung berusaha meredam ketegangan dengan menyatakan bahwa Trump dan Netanyahu sepenuhnya berjalan seiringan. Namun, serangan Israel ke Gaza justru semakin intensif di tengah proses proposal perdamaian. Hal itu menandakan Netanyahu mengabaikan perintah dari Donald Trump. Israel disebut menganiaya dan melecehkan aktivis asal Swedia Greta Thunberg yang diculik dari armada global Sumut Flotilla. Terkait hal itu, Swedia murka jika kabar penganiayaan dan pelecehan benar dilakukan Israel kepada Greta Thunberg. Dikutip dari Daily Sabah, hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Swedia, Maria Malmer Stenegaard pada Minggu 5 Oktober. Ia mengatakan akan sangat serius jika kabar tersebut benar-benar terjadi. Pasalnya, Swedia sempat memperingatkan Israel sebelum penangkapan Greta Thunberg. Negara itu menyampaikan kepada Israel pentingnya menghormati keselamatan dan hak konsuler warga negara Swedia. Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan sedang berupaya memulangkan warga negara Swedia tersebut sesegera mungkin. Ia mengatakan Swedia telah memperkuat kesiapannya di Tel Aviv dengan staf dari Kementerian Luar Negeri di Stockholm. Pernyataan itu disampaikan setelah Swedia berusaha untuk menahan diri. Diketahui sebelumnya pejabat Swedia mengunjungi Greta Thunberg di tahanan Israel. Aktivis itu mengaku mendapat perlakuan kasar dari tentara Israel. Bahkan Thunberg dipaksa mengibarkan dan mencium bendera Israel sembari diambil gambarnya. Israel disebut setuju akan menarik mundur pasukannya dari jalur Gaza. Hal itu terjadi setelah Israel melakukan negosiasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Tribunnews.com, istilah garis penarikan awal merujuk pada batas pertama atau tahap awal di mana pasukan Israel akan ditarik mundur. Adapun saat ini, pasukan IDF menguasai sekira 70% wilayah. Meski kebijakan ini diberlakukan, namun Trump menegaskan bahwa penarikan bukan berarti Israel akan sepenuhnya hengkang dari Gaza dalam waktu singkat, melainkan langkah bertahap untuk mengurangi kehadiran militernya di zona tertentu. Hal ini dilakukan sembari mempertahankan posisi strategis yang dinilai penting untuk keamanan nasional mereka. Israel disebut tetap akan mempertahankan kendali militer di sejumlah zona strategis seperti Rafah, Khan Younis, dan sepanjang perbatasan timur yang bersebelahan langsung dengan Israel. Dilaporkan wilayah-wilayah tersebut yang berfungsi sebagai zona penyangga keamanan untuk mencegah infiltrasi atau serangan roket dari pihak militan Palestina di masa depan. Aktivis lingkungan pro-Palestina Greta Thunberg kini ditahan pasukan Israel selesai kapal global Sumut Flotilla dicegat Zionis beberapa waktu lalu. Dilaporkan Greta mendapat perlakuan kasar saat berada di dalam sel tahanan. Bahkan Greta Thunberg ditahan dalam sel yang penuh dengan kutu busuk dan minim stok makanan hingga air. Hal itu diketahui dari email yang dikirim oleh Kementerian Luar Negeri Swedia kepada orang-orang yang dekat dengan Thunberg. Pejabat tersebut telah mengunjungi lokasi tempat Greta Thunberg ditahan. Dilaporkan Greta mengalami ruam lantaran terkena kutu busuk tersebut. Bahkan Greta Thunberg dipaksa memegang bendera Israel saat pengambilan foto berlangsung. Sebagai informasi, Greta Thunberg merupakan salah satu dari 437 aktivis, anggota parlemen, dan pengacara yang menjadi bagian dari armada global Sumut Flotilla. GSF itu adalah koalisi lebih dari 40 kapal yang membawa bantuan kemanusiaan. Kapal itu bertujuan menembus blokade maritim Israel selama 16 tahun di jalur Gaza.
Namun dalam perjalanan para aktivis pada Kamis 2 Oktober dan Jumat 3 Oktober, pasukan Israel mencegat semua kapal dan menangkap setiap awak kapal. Dilaporkan Israel terus menyerang jalur Gaza secara brutal saat negosiator rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Kairo. Terkait serangan ini, sekira 63 orang dilaporkan tewas dalam 24 jam terakhir. Mengenai serangan tersebut, Trump belum memberikan komentar, namun Trump mendesak negosiator untuk bergerak cepat membahas perundingan. Diketahui perundingan itu berfokus pada pembebasan sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Selain itu membahas diakhirinya perang secara lebih luas. Sebagai informasi, pembicaraan itu akan difokuskan pada fase pertama rencana Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Menurut Kementerian Luar Negeri Mesir, yakni pembebasan 48 sandera yang tersisa yang ditahan oleh Hamas. Kemudian sebagai imbalannya, tahanan Palestina yang ditahan di Israel dibebaskan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan konflik di jalur Gaza masih akan terus berkobar dengan dilanjutkannya perang. Serangan itu tetap berlanjut kendati ada upaya pembahasan perdamaian Gaza 20 poin dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Marco Rubio, Gaza masih membara menyusul hubungan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali memanas. Ketegangan terjadi ketika Trump melakukan panggilan telepon ke Netanyahu. Dilansir dari tribunnews.com, Trump melontarkan kalimat pedas ke Netanyahu dengan menyebut sosok yang sangat negatif, sebab Netanyahu saat itu menyatakan keberatan dan pesimisme atas respons Hamas. Kendati sempat tegang, sumber yang mengetahui panggilan telepon itu menyatakan percakapan keduanya ditutup dengan kesepakatan. Sementara itu, ajudan Netanyahu turut berupaya meredam isu ini. Mereka menekankan Netanyahu dan Trump memiliki pemahaman yang sama soal masa depan Gaza.